Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso, dan di sini saya ditemani oleh Mas Toble. Sedangkan Mas Probo pada malam hari ini tidak bisa ikut karena beliau pulang untuk menemui Arya. Cerita lebih jelasnya saya tidak tahu, tapi mungkin nanti teman-teman bisa lihat di video mereka ketika Mas Probo menemui Arya. Dan pada malam hari ini saya hanya berdua dengan Mas Dobleh untuk melanjutkan misi yang kemarin. Jadi kita kan sudah memutuskan untuk memilih mencari pusaka Sabta Dharma terlebih dahulu, barulah nanti kita mencari saudara-saudara kita yang hilang. Dan mudah-mudahan nanti dengan adanya pusaka Sabta Dharma yang ada di tangan kita, mungkin akan lebih mudah menyelamatkan saudara-saudara kita ini. Ya teman-teman, pasti ada beberapa yang bertanya, bukannya nyelamatin teman-temannya dulu baru mencari pusakanya. Ini kan nyawa, masa jadi nomor 2 kan? Ya saya tahu semua itu teman-teman, tapi kan dari apa yang telah saya pelajari kemarin-kemarin di saat kita bertemu dengan para makhluk-makhluk, lalu ketika makhluk-makhluk baik juga bertemu dengan kami, kita kan menyimpulkan bahwa kalau kita mau menyelamatkan teman-teman kita dulu, itu bisa saja dikatakan percuma. Karena apa? Yang nantinya bisa melawan Bhairawa Tantra itu kan pusaka Sabta Dharma. Jadi ya saya berpikir secara logika, pusaka Sabta Dharma dulu kita miliki, lalu nanti kita akan gunakan pusaka Sabta Dharma itu untuk mengalahkan mereka atau ajaran Bhairawa Tantra, dan insya Allah nanti teman-teman kita bisa diselamatkan. Nah kalau teman-teman masih bertanya, lah nanti kalau misalkan mati terlebih dahulu bagaimana? Ya saya sih tidak menginginkan hal itu terjadi, dan saya tetap berdoa mudah-mudahan mereka akan selamat, tidak sampai terjadi seperti itu. Dan saya juga merasa ketika sosok yang kemarin saya utus, insya Allah mereka bisa mencegah jika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di sana. Baik, kalau begitu mungkin kita akan segera melanjutkan perjalanan ini. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Kita ke arah sini saja yang sob. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika obrolan kita ini menggunakan cara lain, tidak seperti ini? Apakah panjenengan mau? Ya, cara lain yang saya maksud ini adalah panjenengan bisa masuk ke raga saya ataupun saudara saya ini. Nanti disitulah baru kita berbicara panjang lebar tentang yang ingin panjenengan sampaikan tadi. Bagaimana? Oh nggih, monggo, siap, kami siap. Terima kasih makhluk, jenengan mau masuk ke dalam raga saudara saya. Jenengan tadi sepertinya ingin menyampaikan banyak hal. Namun sebelum panjenengan bertanya, bolehkah saya terlebih dahulu yang bertanya? Silakan. Ya, simpel saja saya. Panjenengan ini siapa? Jika boleh perkenalan, saya Yoga. Raga yang jenengan masuki itu Mas Robi atau Dobleh. Lalu panjenengan siapa?
Perkenalkan, namaku Al-Jomar. Al-Jomar. Ya, Masya Allah. kalian tersesat. Jarang manusia yang berani menginjakkan kaki di jantung alas pucung setelah matahari tenggelam. Oh, subhanallah. Tapi kami merasa kami tidak tersesat. Yang mulia Al-Jomar, kami ini sedang mencari sebuah kebenaran yang tertanam di tanah ini. Kebenaran, Iya, kebenaran yang tertanam betul, alas pucung. betul sekali. Sepertinya panjenengan tahu. Tanah pucung hanya menyimpan akar-akar tua, batu-batu sungai, dan tulang belulang yang terlupakan. Tidak ada kebenaran yang ditanam manusia di sini. Kalian mendengar dongeng itu dari mana? Astagfirullah. Bolehkah saya bercerita sedikit? Silakan. Jadi ini mungkin tentang legenda yang diturunkan turun-temurun di keluarganya. Saya mendengar bahwa di suatu titik di alas pucung ini tersimpan sebuah prasasti atau benda dari masa silam yang mengandung ajaran filsafat tertinggi, kebijaksanaan yang sengaja dikubur untuk ditemukan generasi penerus di saat yang tepat. Ajaran tentang keselarasan mutlak antara manusia, alam, dan juga langit. Saya mendengar bahwa itu tersimpan di sini dan dijaga oleh penjaga untuk mencegahnya jatuh ke tangan yang salah. Jadi seperti itu. Dengarkan manusia. Nggih. Apa yang ingin kau katakan? Aku telah tinggal di alas pucung sejak pohon keramat yang pertama tumbuh di sini. Aku yang menyaksikan sungai-sungai mengukir lembah. Aku yang mengenang nama setiap batu besar. Jika ada sesuatu yang ditanam di tanah ini, apalagi oleh manusia, aku yang akan tahu pertama kali. Iya, benar sekali sih yang panjenengan sampaikan. Allahu Akbar. Lalu jika panjenengan tidak tahu tentang itu atau tidak pernah melihat dan menyaksikan, lalu kira-kira apa yang bisa panjenengan sampaikan tentang semua ini? Kebijaksanaan, dongeng, omong kosong di tanah alas pucung ini. Yang tertanam hanyalah kepahitan perang suku dahulu kala, amarah gunung yang pernah meletus,
dan air mata ibu-ibu yang kehilangan anaknya ke dalam rawa. Tidak ada prestasi cahaya, tidak ada kapsul ajaib, sama sekali tidak ada. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Saya sebenarnya ingin bertanya banyak hal. Apa mungkin saya harus mengatakan yang sebenarnya agar siapa tahu panjenengan tahu dan mengakui. Jadi begini makhluk atau Al-Jomar, saya datang ke sini sebenarnya untuk mencari benda pusaka. Benda pusaka itu bernama Pusaka Sabta Dharma. Benda pusaka tersebut ditanam di sini oleh Syekh Subakir. Dulu Syekh Subakir mengambilnya dari tanah ini, dibawa pergi untuk menyelesaikan permasalahan tentang Bhairawa Tantra. Lalu setelah permasalahan itu selesai dan Syekh Subakir mungkin merasa sudah cukup dan sudah selesai menyelesaikan masalahnya, lalu beliau datang kembali ke sini untuk mengantarkan pusaka tersebut. Lalu ditanamlah di tempat yang sama mungkin, dan yang jelas keberadaannya di alas pucung ini. Karangan cerita yang saya dengar hampir sempurna. Saya benar-benar tidak mempercayai apa yang kau katakan, Sabta Dharma. Benda pusaka yang kalian cari tidak ada di alas ini. Justru kalian akan menemukan sesuatu yang buruk mungkin akan menimpa hidupmu. Yang saya tahu hanyalah aliran Bhairawa Tantra. Seperti yang kau katakan tadi. Jadi, seperti apa yang dari awal saya katakan, kau telah tersesat manusia. Saya juga sudah mengatakan bahwa saya yakin saya tidak tersesat, karena makhluk-makhluk yang memberitahu itu makhluk-makhluk yang bukan sembarang makhluk. Dan saya tidak tahu ini panjenengan tahu atau tidak tentang beliau yang memberitahu kami untuk datang ke alas pucung ini, lalu yang menunjukkan bahwa di alas pucung ini ada sebuah benda yang bernama Pusaka Sabta Dharma. Itu Syekh Maulana Mahribi. Tidak mungkin beliau berbohong kepada kami, tidak mungkin. Untuk apa saya dibohongi untuk datang ke sini mencari sesuatu yang tidak ada? Itu kan hanya membuang-buang waktu saya. Sehingga tapi sedangkan sisi lain saudara-saudara saya ibaratnya sedang terancam keselamatannya. Jadi tidak mungkin kalau di sini tidak ada sesuatu. Dan jika panjenengan memang benar-benar tidak tahu, ya tidak apa-apa. Tapi mohon maaf, saya harus melanjutkan perjalanan ini. Ya. Jadi jika jenengan tidak tahu, ya monggo jenengan kembali ke tempat jenengan. Baik. Yang saya tahu, di alas pucung ini tersimpan satu benda yang memiliki kekuatan besar. Namun semua itu tidak saya ketahui dengan jelas. Baiklah, saya pamit. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini teman-teman ya,
tadi kan di akhir pembicaraan beliau mengatakan bahwa di sini memang ada satu benda yang sangat luar biasa. Mungkin jika saya tadi bertanya, ya mungkin saja yang dimaksud oleh dia adalah pusaka Sabta Dharma tersebut. Tapi saya tidak ke arah situ dulu. Saya akan mencoba mencari informasi sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru kita akan jika kita sudah mendapatkan petunjuk, kita bisa langsung mengambilnya atau datangi tempat di mana pusaka itu tertanam. Sudah, kita lanjut perjalanan. La haula wala quwwata illa billah. Permisi. Assalamualaikum. Siapa panjenengan? Kenapa? Kenapa kau tidak mau? Kenapa kau menyerangku di saat diriku sedang bertanya? Jika kau tidak mau menjawab apa yang saya pertanyakan, tidak masalah. Tapi tidak harus seperti ini. Allah, subhanallah. Kau mau menghentikan seranganmu itu, atau kau akan tetap menyerang seperti ini? Silahkan kau menyerang kami. Saya yakin, saya yakin, jika kau sudah kehabisan energi, maka kau juga akan berhenti sendiri. Allah. Saya tanya sekali lagi, kau ingin selamat atau tidak? Jika kau ingin selamat, maka jangan serang kami. Allahu Akbar. Baiklah, sekarang saya juga akan mencoba untuk menyerang dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Khatam Sulaiman, hajarlah makhluk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya bisa melakukan apa yang kau lakukan. Kau juga melihatnya sendiri. Saya tidak sedang sombong, saya tidak sedang ini itu, tapi yang jelas saya bertanya, kau ingin pergi dari tempat ini atau kau akan masih tetap di situ? Makhluk, saya sudah berada di depanmu dengan jarak yang sangat-sangat dekat. Jika kau ingin menyerang, silahkan serang. Silahkan serang. Di mana kekuatanmu? Baiklah, jikalau begitu, saya ingin sebuah informasi darimu, karena kau tentunya penghuni tempat ini. Jadi masuklah ke dalam raga kami. Kami akan menanyakan beberapa hal tentang tempat ini. Baiklah. Diriku mengakui bahwa kalian cukup kuat untuk berhadapan dengan makhluk seperti diriku. Saya juga heran kenapa kalian berdua ketika diriku menyerang, namun kalian berdua tetap berdiri tegak di situ, bahkan tidak mundur satu jengkal pun.
Alhamdulillah. Jadi saya ingin bertanya kepadamu, siapa sebenarnya kalian ini? Jadi kami adalah bangsa manusia. Kenapa bisa sampai di tempat ini, Alas Pucung ini? Karena kami mendapatkan tugas. Tugas apa? Yang pertama, tugas mengakhiri atau membenarkan aliran Bhairawa Tantra. Kau ini siapa? Berani-beraninya mengatakan seperti itu. Kau hanya berkata-kata, atau kau memang akan melakukan itu, atau bahkan apakah sudah melakukan itu? Insya Allah kami serius dan kami sedang dalam perjalanan untuk membenarkan aliran Bhairawa Tantra itu. Kau berkata membenarkan. Ya, Apakah ajaran itu ada yang salah sehingga kau ingin membenarkan? ya. Pada awalnya ajaran itu memang ajaran baik. Namun mungkin dipelintir oleh makhluk-makhluk yang memiliki kepentingan tersendiri atau kepentingan pribadi. Jadi kami datang di Alas Pucung ini untuk mencari mustika atau pusaka Sabta Dharma. Karena dengan pusaka itu kami bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang kami ingin pecahkan itu. Yang pertama, kalian tidak tahu apa-apa tentang Bhairawa Tantra. Coba sebutkan salah satu contohnya. Salah satu contoh ajaran Bhairawa Tantra yang salah. Sebutkan satu hal saja. Ya, baik. Seperti yang saya dengar, mereka melakukan ritual-ritual agar mereka bisa mendapatkan kekayaan secara instan atau cepat. Dan tidak tahu benar atau tidak, yang jelas kami mendapatkan informasi bahwa aliran Bhairawa Tantra memperbolehkan melakukan zina dan masih banyak yang lainnya. Bukankah manusia-manusia sepertimu juga sama dengan ajaran Bhairawa Tantra? Kau berdiri, bersujud, lalu kau berdoa, lalu kau meminta sesuatu di dalam doa itu. Apa bedanya? Sama-sama meminta. Ya, Mereka meminta kekayaan, kalian juga meminta rezeki yang banyak. Bukankah seperti itu? benar sekali. Lalu apa bedanya kalian dengan Bhairawa Tantra? Baik. Perbedaan kami atau perbedaan antara ajaran aliran Bhairawa Tantra dengan ajaran yang kita anut, yaitu Muslim. Bedanya kita meminta kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ajaran Bhairawa Tantra itu tidak meminta kepada Sang Pencipta. Jadi para penganutnya menyembah dan meminta kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Bagaimana jika kenyataannya bahwa ajaran kalianlah yang salah? Apa kalian tidak berdosa telah ikut campur dengan kebenaran? Saya ingin bertanya, kalian semua yang mengikuti ajaran Islam, apakah kalian pernah melihat makhluk yang kalian sembah itu?
berikan gambaran kepada diriku seperti apa bentuknya. Kenapa kau meminta kepada dia yang kalian saja tidak tahu bentuknya seperti apa? Kami sudah jelas, manusia datang menemuiku, meminta sesuatu, saya berikan. Jelas, dia melihatku, saya melihatnya. Tapi ajaranmu, kau bersujud, bahkan tengah malam kau bangun dari tidurmu untuk melakukan gerakan-gerakan itu, sholat. Ya. Lalu kalian meminta, kalian berdoa meminta sesuatu. Mana buktinya? Yang mereka minta, apakah akan diberikan? Tidak. Malah saya mendengar, yang susah semakin susah, yang kaya semakin kaya. Apa bedanya Tuhanmu dengan kami? Baik. Perbedaannya sangat banyak. Tuhanmu atau Tuhan dari aliran Bhairava Tantra itu adalah ciptaan dari Tuhan. Dan yang kami sembah, ajaran Islam, yang kami sembah itu adalah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Saya paham dengan apa yang kau katakan, tetapi kau meminta pada sesuatu yang tidak terlihat. Kau meminta kepada siapa sebenarnya? Bagaimana jika yang kau sembah, Tuhan itu, tidak ada sebenarnya di dunia ini? Berarti kan kalian sudah sangat percuma membuang-buang waktu untuk menyembahnya, sedangkan yang kau sembah tidak ada. Ya. Bagaimana kau juga meyakinkanku bahwa kalian menyembah yang menciptakan, lalu kami dianggap menyembah ciptaannya? Ya. Dari mana? Dari mana kau tahu tentang itu? Mungkin jika orang-orang yang sudah meninggal berkata seperti dirimu, saya percaya. Tetapi kalian semua masih hidup, tetapi seolah-olah berbicara kalian sudah merasakannya. Itulah manusia, lebih kejam dari bangsa kami. Menganggap kami ini sumber dari orang-orang yang meminta kekayaan pada kami, tapi kalian tidak berkaca bahwa dirimu juga sama, meminta kepada sesuatu yang tidak ada. Sebaiknya kau mencoba untuk masuk ke dalam ajaran Bhairava Tantra, agar kau nanti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan kau akan sadar bahwa selama ini kau telah menyembah kepada sesuatu yang tidak ada. Doamu tidak diberi apa-apa. Tapi jika kau ikut denganku, saya yakin dalam beberapa hari ke depan, jika kau mau ikut denganku, kau akan mengatakan, terima kasih Tuhan, semua yang kuinginkan sudah terwujud. Saya meyakini itu. Jika kau tidak percaya, ikutlah denganku. Ikuti ajaran Bhairava Tantra. Sampai mati pun kau akan membela Tuhanmu yang jelas-jelas tidak ada. Dan jika kau masuk ke dalam aliran kami akan membuktikan bahwa doa-doa kalian meminta kepada kami
kami berikan semuanya. Apapun yang kalian inginkan, kami berikan. Tanpa harus tengah malam bangun dari tidur nyenyaknya untuk melakukan sholat itu. Meminta dan langsung atau pasti akan diberikan oleh pemimpin dari aliran Bhairawa Tantra. Kau pikir kami tidak tahu kenapa bisa secepat itu? Karena bangsa manusia atau makhluk-makhluk sepertimu menukar kekayaan, kesaktian, kejayaan tentunya dengan makhluk hidup sesama mereka sendiri, atau yang dikatakan tumbal. Ini yang terkadang manusia menilai sesuatu tanpa bukti. Kau melihat apakah di tempat ini ada manusia selain dirimu? Apakah kau melihat di sini ada penukaran atau tumbal menumbal? Kau sudah berapa hari di tempat ini? Ya. Apa kau pernah melihatnya langsung? Tidak. Yang kau katakan itu salah. Kami tidak meminta apa-apa dari kalian. Kalianlah yang kami perbolehkan untuk meminta apapun kepada kami. Kami berikan semuanya. Dan itu barulah yang dinamakan keadilan. Keadilan. Dan kalian tidak pernah berpikir seperti itu. Yang ada di otak kalian percaya dengan Tuhan. Sedangkan Tuhan mungkin jika ada sosoknya, dia akan tertawa. Haha, mereka menyembah kepadaku, meminta sesuatu kepadaku, padahal diriku tidak bisa apa-apa. Itu contohnya. Tadi kau mengatakan ikutlah denganmu. Jika kau ingin sesuatu, kekayaan dan lain sebagainya, boleh ikut denganku. Mungkin kau berkata kami harus masuk, dan setelah itu baru tahu tentang ajaran Bhairawa Tantra. Betul. Namun saya tidak akan pernah masuk karena mungkin dengan mendengarkan, dengan melihat apa yang kalian lakukan itu sudah cukup. Bisa membuktikan bahwa ajaran yang kalian anut itu tidak benar. Dan insya Allah kami bersama-sama yang lainnya akan membuktikan itu semua. Lagi dan lagi kalian menilai sesuatu tanpa kalian ketahui apa yang terjadi sebenarnya di dalam ajaran Bhairawa Tantra. Dan saya rasa pertemuan ini hanya membuang-buang waktuku. Jikalau dari awal diriku tahu kau akan mengatakan seperti ini, saya tidak akan menemuimu. Tujuanku datang menemui kalian hanya ingin membantu kalian. Apapun yang kau mintakan ku beri. Tapi kau telah membuat diriku kecewa. Niat baikku ingin menolongmu, tapi kau malah menuduhku dengan hal-hal yang tidak ada buktinya. Kau akan menyesali. Kau akan selalu terbayang-bayang kejadian malam ini. Dan suatu saat nanti kau akan berkata, bajingan, jikalau saya tahu dari dahulu akan seperti ini, mungkin dulu saya ikut masuk ke dalam ajaran Bhairawa Tantra, dan mungkin sekarang nasibku sudah berubah jauh dari sebelumnya. Saya jamin
kau akan mengatakan seperti itu suatu saat nanti. Namun saya akan memberitahu kepada mereka semua bahwa manusia seperti kalian telah menolak niat baik kami. Dan jikalau suatu saat nanti kau datang menemui kami dan meminta apa yang kau inginkan, saya pastikan tidak akan ada yang menerima kehadiranmu untuk masuk ke dalam Bhairawa Tantra ini. Karena malam hari ini kau sudah mengecewakan diriku. Terima kasih makhluk atas tawaran yang katanya kau ingin membantu kami. Namun insya Allah kami tidak akan pernah menyesal, dan mudah-mudahan di lain waktu atau di lain hari kita bisa bertemu denganmu dan makhluk-makhluk lainnya yang menganut ajaran Bhairawa Tantra, dan disitulah kita bisa bertemu. Dan mudah-mudahan kalian semua sadar bahwa apa yang kau dalami dari ajaran Bhairawa Tantra adalah salah besar. Terserah dirimu mau berkata apa. Yang jelas niat baikku kau tolak. Kau akan menyesali semua ini. Satu maksudnya? Ketemu. Hah? Oh ini. Teman-teman, jadi teman-teman dengar sendiri, salah satu makhluk yang menganut aliran Bhairawa Tantra muncul di hadapan kami menawarkan bantuan karena makhluk-makhluk seperti itu sangat tahu bangsa manusia kerap sekali mengalami kesusahan, entah itu dalam hidupnya, permasalahan ekonomi dan yang lain-lainnya. Jadi makhluk tadi memberi kata-kata manis, ikutlah dengan dia akan memberikan segalanya yang manusia inginkan di dunia ini. Seperti itu. Ya bagaimana tidak, pengikutnya banyak ya. Iya. Tawarannya itu sangat menggiurkan. Benar. Tapi mudah-mudahan sih teman-teman kami ini yang menonton video ini, mudah-mudahan tidak ada satupun yang melakukan hal-hal seperti yang diceritakan makhluk tadi. Iya. Kalaupun memang iya kalian mendatangi hutan, kalian meminta sesuatu kepada iblis, lalu kalian diberi apa yang kalian minta, saya yakin itu tidak gratis. Benar. Biasanya ada perjanjian. Saya memberikan sesuatu kepada kalian, tapi kalian nanti akan memberikan sesuatu juga kepada kami. Iya. Terus terkadang yang lebih bahayanya lagi, manusia meminta sesuatu kepada mereka, mereka langsung memberikannya tanpa ada perjanjian apapun. Iya. Nanti tahu-tahu anak panjenengan mengalami sesuatu, keturunan panjenengan mengalami sesuatu, saudara-saudara kalian mengalami sesuatu. Disitulah kalian akan menyadari bahwa yang kau lakukan ternyata memakan korban. Tapi sangat halus juga makhluk tadi. Ketika saya mengatakan harus ada tumbal, dia mengatakan tidak ada tumbal satupun. Begitu katanya. Kayaknya sih ini Mas Dobe ya apa? Kalau di bahasa kami ini ya itu marketing, Iya, trik ya. trik. Yang penting dapat orang dulu. Benar. Nanti di sana kan tawarannya tidak hanya sekedar dari mulut, tetapi mungkin jika kalian ingin uang, di sana ada tumpukan uang, ada tumpukan ini. Ingin wanita cantik juga disediakan di sana wanita cantik. Iya. Mungkin seperti itu. Jadi kalau hanya berbicara seperti ini mungkin masih kurang, makanya mengatakan tidak ada tumbal. Tapi nanti setelah masuk kan nafsu kalian akan bertambah. Benar. Jadi terkadang
ketika sudah masuk itulah kalian akan kehilangan akal dan iman kalian karena terpengaruh rayuannya dan melihat sesuatu yang dimintanya. Tapi saya rasa sih hal-hal seperti ini banyak sekali orang-orang yang sudah sangat-sangat paham, dan orang-orang juga pasti tahu bahwa mencari kekayaan pesugihan itu tidak baik. Tapi saya juga yakin ada segelintir orang yang masih melakukan hal-hal seperti itu. Tapi ya sudahlah, jika kalau seperti itu ya mungkin kita lanjut saja Mas Bobe. Ya. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Saya sangat kaget tadi ya ketika beliau muncul di samping perjalanan kita ini. Assalamualaikum Syekh. Kenapa jenengan tidak mau dipanggil Syekh? Oh nggih. Ya saya paham. Tapi mohon maaf, ini apa maksudnya panjenengan berada di sini? Apakah ada yang ingin disampaikan atau bagaimana? Oh, mohon maaf yang mulia. Jika saya ceritakan itu sangat memakan waktu lama dan komunikasi antara saya dengan panjenengan juga tidak akan jelas. Jadi panjenengan masuk saja ke raga saya ataupun saudara saya, barulah nanti kita berkomunikasi tentang apa yang ingin panjenengan tadi sampaikan. Bagaimana? Oh, alhamdulillah. Iya, monggo. Alhamdulillah. Terima kasih yang mulia. Mohon maaf sekali lagi, tidak ada sebutan lain saya kira selain Syekh dan juga yang mulia. Karena apa? Karena ketika saya berada di dekat panjenengan, saya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa, yang hampir jarang kami rasakan. Jadi silahkan panjenengan bertanya kepada kami seperti yang tadi panjenengan ingin tanyakan itu. Baik. Kalian bangsa manusia sedang melakukan apa di tempat ini? Ya. Bolehkah saya bertanya tentang pertanyaan panjenengan? Silakan. Kenapa panjenengan bertanya tentang itu? Sedangkan kami sudah beberapa hari di tempat ini. Apakah panjenengan tidak pernah melihat kehadiran kami atau bagaimana? Baru pertama kali ini saya melihat ada bangsa manusia yang masuk di alas ini. Ya, Dan baiklah. nampaknya kalian pasti berani masuk ke tempat ini. Pastinya sudah mengetahui tempat ini bukan tempat yang baik untuk bangsa manusia. Ya, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Sekarang giliran saya menjawab. Bolehkah saya berdiri di dekat panjenengan yang mulia? Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya Yoga atau biasa disebut Mbah Wongso. Jika tidak keberatan, siapa panjenengan namanya? Saya biasa dipanggil Samud. Jadi mohon izin untuk menjawab yang mulia. Keberadaan kami di sini sedang mencari suatu benda. Benda itu bernama Pusaka Sabta Dharma.
Tentunya kami mencari benda itu di tempat ini ya karena ada yang memberitahu kami, sehingga kami datanglah ke tempat ini Alas Pucung untuk menemukan benda tersebut. Tapi sampai detik ini kami belum berhasil. Jadi seperti itu tujuan kami, Yang Mulia. Pertanyaan pertama, saya akan menjawab. Kau sepertinya telah salah memasuki wilayah ini. Di sini tidak ada pusaka Sabta Dharma. Oke, silakan lanjutkan lagi. Dan sebenarnya untuk apa kalian mencari pusaka Sabta Dharma? Jadi seperti ini. Saya meyakini bahwa pusaka Sabta Dharma itu ada di sini. Walaupun panjenengan tadi mengatakan tidak ada pusaka seperti itu di tempat ini. Lalu apa tujuan kami mencari pusaka Sabta Dharma tersebut? Yang jelas untuk kebaikan umat manusia, untuk mengalahkan Bhairawa Tantra yang para pendahulu-pendahulu melihat bahwa dunia ini semakin tua, lalu orang-orangnya ini kok sepertinya sudah terpengaruhi oleh aliran-aliran sesat Bhairawa Tantra. Mereka mungkin menganut agama Islam, tapi Islamnya mereka itu seperti kayak untuk membungkus saja. Sedangkan bungkusnya yang sudah terlihat sangat rapi, sangat indah, mereka tidak tahu bahwa di dalamnya itu tidak baik. Jadi kami ditugaskan untuk hal ini. Mereka menganggap ya kami ini mungkin salah satu generasinya beliau untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Jadi seperti itu. Sebuah pusaka Sabta Dharma yang kau sedang cari-cari itu, saya katakan tidak ada di tempat ini. Dan kau mengatakan dengan pusaka itu akan menyelesaikan masalahmu dengan aliran Bhairawa Tantra. Iya. Jadi, apakah saya boleh memperingati kalian? Tentu saja boleh, silahkan. Agar kalian tidak membuang-buang waktu dan tidak membuang-buang tenaga kalian. Carilah di tempat lain. Di sini tidak ada benda yang bernama pusaka Sabta Dharma. Namun di sini tersimpan sebuah pusaka yang sungguh istimewa. Itu saja. Saya mendengar cerita dari para sesepuh-sesepuhku, dan saya tidak pernah merasakan kekuatan benda itu yang katanya tersimpan di Alas Pucung ini. Jadi kalau boleh saya mengatakan, jangan-jangan benda yang kalian maksud itu ya benda yang kami cari. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Dari cerita panjenengan, benda tersebut memiliki energi yang sangat besar, sangat kuat dan istimewa. Kalau boleh tahu, apa nama benda tersebut? Saya sendiri pun tidak mengetahui nama benda yang istimewa itu yang dikatakan oleh para sesepuh-sesepuhku. Berarti para sesepuh panjenengan menceritakan, Ya, tapi tidak menceritakan nama benda tersebut. benar. Mereka semua hanya menceritakan kekuatan dari benda itu. Bolehkah saya tahu yang mereka ceritakan itu seperti apa? Ya,
Benda yang katanya sumber dari segala sumber bisa memperlancar, memperkuat keinginan dari para pemiliknya. Kau tahu, pada zaman itu, zaman kerajaan-kerajaan yang sangat berbeda dengan zaman sekarang ini. Mereka semua katanya pernah berlomba-lomba untuk mendapatkan benda yang tersimpan di tanah ini. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Dan mohon maaf, bukan bermaksud untuk merendahkan kalian. Para sesepuh-sesepuhku, saya sangat meyakini mereka memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan Kami. bangsa manusia Iya. seperti kalian. Ya, saya juga menyadari akan hal itu. Tetapi saya rasa pusaka yang panjenengan maksud itu memang benar-benar pusaka yang kami cari. Ada persamaan di antara cerita para pendahulu jenengan, yaitu banyak kerajaan-kerajaan yang datang ke sini, bahkan dari kerajaan Majapahit, kerajaan Kediri, Singosari dan sebagainya. Mereka memang benar mendatangi tempat ini untuk mencari pusaka itu. Tapi tujuannya bukan hanya itu. Tapi yang jelas saya mendapatkan informasi bahwa yang datang ke sini walaupun sosok penting atau sosok besar namanya, mereka tidak berhasil mendapatkan pusaka Sabta Dharma karena masih ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Intinya begini, siapapun mereka, termasuk kami juga, kalau ada niatan sedikit saja yang tidak baik, pasti tidak akan berhasil untuk menemukan, apalagi mengambilnya. Tapi saya yakin yang jenengan ceritakan ini, yaitulah yang kami cari. Kau begitu yakin dengan apa yang kau katakan. Satu hal yang perlu kalian ketahui. Apa itu, Yang Mulia? Saya bukan mengetahui semua ini dengan penglihatanku. Saya mengetahui cerita ini dari para sesepuhku yang saya yakini mereka tidak akan pernah mengarang cerita. Benda itu, benda yang disimpan di tanah ini, dibawa dan ditanam di tanah ini oleh wali-wali Tuhan. Dari sini saya sudah bisa menangkap apa maksud panjenengan. Tapi saya tidak perlu membahas soal itu karena saya takutnya kebenaran yang sebenarnya bukan itu. Jadi saya ingin bertanya satu hal saja kepada panjenengan. Para sesepuh-sesepuh panjenengan atau para pendahulu-pendahulu, makhluk-makhluk yang ada di tempat ini, yang mungkin menyaksikan kejadian apapun di tempat ini, ada atau tidak di antara banyaknya mereka ada yang mengatakan bahwa biasanya kan kalau di bangsa kami itu menebak-nebak bahwa, contoh, saya beri contoh, ini mungkin jalan untuk orang yang berjalan, tapi terkadang ada orang yang mengatakan bahwa ini nanti 10 tahun atau 50 tahun kemudian ini bakal menjadi jalan raya yang sangat ramai dengan kendaraan, dan itu biasanya kadang terjadi. Lah, maksud saya, apakah sesepuh-sesepuh panjenengan tidak mengatakan hal-hal yang terkait dengan apa yang saya berikan contoh tadi? Lebih jelasnya, ada atau tidak cerita dari mereka bahwa suatu saat nanti benda ini akan menghilang dari tanah ini atau berganti nama atau apa, itu
yang saya tanyakan, Yang Mulia? Yang saya dengar, suatu saat nanti akan ada tiba masanya makhluk ciptaan Tuhan akan berhasil mengambil benda itu. Dan mereka-mereka yang berhasil mengambil benda itu, yang memiliki niat baik dan berhati bersih. Dan mohon maaf sekali, bukan bermaksud meremehkan kalian. Yang menaruh atau menanam benda itu saja adalah para wali Tuhan. Yang saya yakin mereka memiliki niat baik, berhati bersih, dan tentunya menanam benda itu. Dan nanti yang akan bisa mengambil setidaknya tidak jauh berbeda dengan makhluk itu. Ya, jangan menyamakan atau membedakan antara saya dengan mereka. Ya. Saya pun menyadari akan hal itu, bahwa saya justru juga sependapat dengan panjenengan bahwa seorang wali-wali saja mungkin yang pernah ingin mengambilnya tidak berhasil, apalagi kami yang bentuknya seperti ini dengan sifat yang mungkin kurang baik, kurang sopan. Ya, panjenengan benar, tapi ya mudah-mudahan saja kami tidak sia-sia berada di sini, dan mudah-mudahan saja kami berhasil mendapatkan pusaka tersebut, yaitu Sabta Dharma. Dan saya juga meyakini yang dengan maksud itu, yaitulah pusaka yang sedang kami cari. Kau yakin ingin meneruskan perjalanan kalian? Yakin sekali. Kau yakin apa yang kau lakukan tidak membuang-buang waktu dan membuang tenaga kalian? Dan Yakin. kau perlu tahu apa yang saya katakan. Tempat ini bukan tempat yang baik untuk bangsa manusia. Kira-kira apa akibatnya jika terjadi sesuatu yang besar di tempat ini? Kau tadi mengatakan perumpamaan jalan kecil menjadi jalan yang besar. Betul. Dan saya sebagai makhluk yang berdiam di sini telah melihat banyak perubahan yang terjadi di sini. Walaupun kau tidak melihat atau mungkin merasakan perbedaan dari waktu itu ke waktu yang sekarang ini. Kau lihat di sana. Di sana dulunya adalah makam-makam. Dan sekarang kau lihat apakah ada tanda-tanda di sana ada makam-makam itu. Iya, berarti itu dulunya makam. Benar. Pantas saja kami merasakan akan hal itu, tapi kami juga tadi sempat mencoba untuk mencarinya. Ternyata benar, di sana ada makam dengan jumlah ya ratusan lah. Benar. Mungkin kau akan tidak terjadi hal-hal yang buruk jika makam-makam itu adalah makhluk-makhluk yang mungkin bergolongan sepertiku. Namun, jika kau menemui makam-makam atau mungkin sesuatu benda yang dikuasai oleh golongan hitam, itu yang saya takutkan. Kau tidak sengaja merusak makam atau merusak sesuatu tanda di tempat ini, kau akan merasakan sesuatu yang buruk menimpa kalian. Ya, amit-amit, mudah-mudahan tidak. Tapi saya juga ingin menjelaskan beberapa hal.
Ya, kami sebenarnya tidak pantas untuk mengatakan ini. Tetapi perlu panjenengan ketahui juga bahwa kami sudah berkorban banyak. Waktu itu yang utama. Lalu tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Dan yang paling membuat kami sedih, saudara-saudara kami ini 5 orang sekarang hilang entah kemana, dan kabarnya seperti apa saya tidak tahu. Itu kan sebuah pengorbanan. Jadi saya hanya ingin satu hal, mudah-mudahan pengorbanan mereka, pengorbanan saya, teman saya itu tidak sia-sia. Jadi saya akan tetap berada di sini sampai saya bisa menemukan pusaka Sabta Dharma. Dan untuk mengenai hal-hal yang mungkin jangan khawatirkan bisa dirusak oleh kami sih terus terang saja, kami insya Allah selalu menjaga alam. Insya Allah kami tidak akan merusak alam ini. Tetapi jika ada kerusakan atau kegaduhan, itu terus terang saja diawali dari mereka. Mereka makhluk jahat, menemui kami, lalu menyerang kami, lalu akibatnya itu ya ada pohon-pohon kecil yang terbakar dengan serangan mereka. Kami mencoba untuk menghindari hal-hal seperti itu, tapi tidak bisa. Jadi ya itu, tapi ya kami juga selalu meminta izin walaupun hanya dengan ucapan, tapi insya Allah yang terpenting saya kan sudah izin. Perkara nantinya kami salah atau tidak ya saya tidak tahu. Baik, jika itu sudah menjadi keputusanmu, saya hanya bisa memberikan suatu informasi, dan saya hanya bisa memperingati kalian. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan ini tidak akan pernah sia-sia. Amin, amin. Baiklah, saya pergi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya jelaskan di tenda saja Mas Opleh. Ya. Baik teman-teman, mungkin saya rasa cukup videonya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kami mendapatkan informasi yang menurut saya itu informasi yang cukup penting. Jadi mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.